Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ayuhal mudarrisun wal mudarrisat hafizakumullah, ayuhat tullab wa talibat hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi yang berbahagia ini kembali kita berjumpa di madrasah kita untuk talabil ilm. Mudah-mudahan ini adalah langkah usaha kita yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta dengan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Senantiasa kita sanjungkan buat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan untuk semua orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat besar dalam agama kita, yaitu ibadah as-sabr, bersabar. Ini adalah suatu ibadah yang besar kedudukannya dalam agama kita. Jangan sampai seseorang menyangka bahwa ibadah itu hanya sekedar sholat, puasa, berzikir, tilawah Al-Quran, mengerjakan haji atau umrah. Itu memang ibadah yang besar. Tapi ada ibadah yang besar juga kedudukannya dalam agama kita, yaitu as-sabr, bersabar. Bersabar ini adalah ibadah yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita, agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang bersabar. Kata Allah Azza wa Jalla, wallahu yuhibbus sabirin. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersabar. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Dan pada hari kiamat orang-orang yang bersabar ini akan Allah berikan pahala yang sempurna atas kesabaran mereka. Kata Allah Azza wa Jalla, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan memberikan pahala orang yang bersabar secara sempurna pada hari kiamat tanpa diperkirakan. Oleh sebab itu kita perlu bersabar dalam kehidupan kita ini. Bersabar artinya menahan diri dari berkeluh kesah, dari resah terhadap apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Para ulama membagi sabar jadi tiga. Yang pertama as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua as-sabru 'anil maksiyah, sabar dari melakukan maksiat, yakni menahan diri agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga as-sabru 'alal bala, sabar terhadap bala atau ujian atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan pada kita. Di antara bentuk sabar adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Orang yang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia perlu bersabar. Salat perlu kesabaran. Berpuasa perlu kesabaran. Berhaji perlu kesabaran, bersedekah perlu kesabaran, dan berbagai macam ibadah yang lainnya perlu kepada kesabaran. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan mengerjakan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk kesabaran di atas ketaatan yang paling besar adalah as-sabru fi talabil ilm, bersabar dalam menuntut ilmu. Ini adalah ibadah. Bersabar saat kita menuntut ilmu, ini adalah suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang kita insya Allah Subhanahu wa taala diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala di atasnya. Kita mesti bersabar dalam talabul ilmu. Kita mesti tahan banting dalam talabul ilmu ini, karena ini adalah ibadah yang insya Allah Subhanahu wa taala kita diberi ganjaran di atasnya. Terkadang kita menghadapi rintangan, menghadapi kendala ketika kita datang ke sekolah. Mungkin hari hujan, ketika cuaca panas, kita kepanasan, kita nggak nyaman di kelas, mungkin AC-nya kurang nyaman, dan berbagai macam rintangan yang lainnya.
Kalau kita bersabar di atas rintangan-rintangan tersebut, di atas kendala-kendala tersebut, maka insya Allah kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang pasti dialami oleh seorang penuntut ilmu adalah ujian-ujian, halangan-halangan dan rintangan-rintangan dalam menuntut ilmu. Mungkin pelajarannya sulit, maka kalian harus bersabar. Mungkin ada teman yang tidak kita sukai, ya, suluknya, perilakunya, akhlaknya, kita juga harus bersabar menghadapi teman seperti itu. Mungkin ada guru yang karakternya tidak kita sukai, kita harus bersabar. Mungkin ada pelajaran yang sulit untuk kita cerna, untuk kita pahami, maka kita harus bersabar. Jangan putus asa, ya, dan jangan jadikan rintangan-rintangan tersebut sebagai penghalang kita dalam talabul ilmu. Pasti ada kesulitan dalam talabul ilmu. Kita tidak akan memperoleh ilmu ini kecuali dengan kesabaran. Sehingga dikatakan lan tanalul ilma birahatil jism. Kalian tidak akan memperoleh ilmu kalau sekedar bersantai-santai. Kalau sekedar ya sakit ringan yang masih memungkinkan datang ke kelas, ya ke kelas. Jangan sampai ketika pelajaran tidak ada, tapi ketika sudah teman-temannya pulang, dia muncul main bola. Ya, ini nggak ada kesabarannya sama sekali. Bagaimana orang seperti ini akan dapat ilmu? Bagaimana orang seperti ini akan memperoleh ilmu dari Allah SWT? Sementara kesabarannya, perjuangannya tidak ada. Kalau orang tidak mau berjuang, dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Kalau orang tidak mau bekerja keras, dia tidak akan mendapatkan hasil apapun dalam talabul ilmu. Ya, maka perlu kesabaran, perlu daya tahan. Memang menuntut ilmu ini ada sebab perjuangan. Gak ada namanya orang berjuang ya bersenang-senang. Gak ada, pasti ada kesulitannya, pasti ada kesusahannya dalam yang namanya perjuangan. Lihat para sahabat ridwanullah ta'ala alaihim yang mereka hidup di zaman Nabi SAW. Mereka juga ya yang menuntut ilmu di antara mereka juga mendapatkan kesulitan, mendapatkan kesusahan, rintangan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu misalnya, ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka Ibnu Abbas yang saat itu diceritakan berumur antara 8 tahun atau 11 tahun, dia berkata kepada seorang sahabatnya, kepada seorang temannya, kata Ibnu Abbas, ayo kita cari ilmu di kalangan sahabat-sahabat Ansar. Kata sahabat tersebut, wahai Ibnu Abbas, apakah kamu menyangka orang akan memerlukan ilmu? Sementara di tengah-tengah kita terdapat para sahabat Nabi yang mulia. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ada sahabat-sahabat yang merupakan para ulama dari kalangan sahabat. Apakah kamu Ibnu Abbas menyangka bahwa orang akan perlu ilmu? Maka Ibnu Abbas tinggalkan itu temannya. Ini teman yang ya nggak semangat untuk ilmu. Ini harus kita tinggalkan. Ya, jangan sampai kita ikut malas. Ya, karena teman kita malas. Ini diajak oleh Ibnu Abbas untuk talabil ilm. Dia bilang apa? Sahabat banyak, orang gak akan perlu ilmu kamu. Maka Ibnu Abbas tinggalkan. Dan dia pergi nyari ilmu dengan menemui para sahabat Nabi ridwanullah ta'ala alaihim. Ibnu Abbas menceritakan, sampai suatu ketika saya datang kepada seorang sahabat dari kalangan Ansar pada siang hari yang panas. Nah, kita bayangkan di Indonesia panasnya begini aja udah menyiksa, apalagi di Jazirah Arab yang panasnya luar biasa. Ibnu Abbas berangkat untuk cari ilmu di tengah terik matahari di siang hari yang panas. Datang kepada salah seorang sahabat. Belum ada madrasah seperti kita saat itu. Kalau nyari ilmu datangi guru satu-satu. Begitu zaman dahulu. Datang Ibnu Abbas ke rumah sahabat Ansar tersebut. Ternyata sahabat itu sedang tidur siang, qailulah. Qailulah itu ya bukan di pagi hari, tapi menjelang waktu apa? Zuhur. Dan bagi orang yang mengerjakan sholat malam, ini sholat malam tidak, qailulahnya pagi. Ini bukan qailulah namanya. Ya. Maka Ibnu Abbas datang ke rumah sahabat tersebut dan dia dapati beliau sedang tidur siang. Beliau gak bangunkan karena takut ya mengganggu gurunya ini.
Dia tidur depan rumah sahabat Nabi tersebut. Dia tunggu sampai sahabat itu keluar untuk salat zuhur. Setelah salat zuhur, setelah datang waktu salat zuhur, sahabat itu keluar untuk bersalat di masjid. Maka Ibnu Abbas menyampaikan keperluannya, bahwa dia datang untuk apa? Untuk talabil ilm. Dia bersahabat duduk di depan rumah sahabat Nabi tersebut sampai ya debu menerpa wajahnya, sampai angin yang kencang menerpa wajahnya. Dia tetap bersahabat. Kalau zaman sekarang kendala sedikit sudah dijadikan alasan untuk tidak datang ke sekolah. Lihat sahabat Nabi, dia sendiri datang, ya. Diterpa angin, diterpa debu, dia bersahabat di situ. Ketika sahabat Nabi tersebut bertemu dengannya, dia katakan, kenapa engkau tidak mengutus orang agar saya datang kepada engkau? Karena Ibnu Abbas adalah sepupu Nabi SAW, orang mulia, ya, sahabat yang ingin berjumpa dengannya. Kata Ibnu Abbas, tidak, saya yang memerlukan ilmu. Dia datang ke rumah sahabat tersebut, penuh perjuangan, dan semua rintangan dia hadapi, semua rintangan dia lewati. Begitu kalau mau menuntut ilmu. Kemudian sahabat yang tadi ya tidak mau menemani Ibnu Abbas menuntut ilmu, setelah Ibnu Abbas dewasa dan para sahabat telah meninggal dunia, sahabat-sahabat yang sudah tua meninggal dunia, di saat itu orang perlu kepada ilmu Ibnu Abbas. Barulah sahabat Ibnu Abbas tadi yang diajaknya menuntut ilmu itu sadar bahwa ternyata ya menuntut ilmu itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung. Karena melihat Ibnu Abbas dimuliakan orang, dimuliakan di mana-mana, didatangi untuk diambil ilmunya. Nah, lihat bagaimana kesabaran Ibnu Abbas dan lihat manfaat ilmu yang dia peroleh. Maka kita ya mesti bersabar dalam talab ilmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang malas. Ada cerita yang lain, yaitu cerita seorang yang bernama Harun bin Musa bin Saleh al-Qaisi. Ini seorang alim pada zaman dahulu, ya, bahwa dia ingin menuntut ilmu kepada Abu Ali al-Baghdadi. Saleh bin Harun al-Qaisi, dia seorang pelajar menuntut ilmu seperti kita zaman sekarang ini. Dia mau datang untuk belajar kepada Abu Ali al-Baghdadi, belajar ilmu hadis, mendengarkan gurunya ini menyampaikan hadis-hadis Rasulullah SAW, lalu menuliskannya dan mencatatnya. Tetapi ketika di jalan, pada saat itu musim semi, ada hujan, di tengah perjalanan dia terkena hujan deras, sehingga bajunya basah. Baju Harun bin Saleh ini basah, ya. Kalau zaman sekarang baju basah itu halangan, ya, nggak jadi datang, nggak jadi ke sekolah. Kenapa? Baju basah. Tapi lihat ini semangat seorang alim ini, Harun bin Saleh al-Qaisi. Dia dalam perjalanan ke rumah gurunya, mungkin juga rumahnya jauh, dia terkena hujan dalam perjalanan. Tetap dia lanjutkan perjalanannya untuk talabil ilmu, untuk nyari ilmu. Ketika sampai di majelis gurunya dengan baju yang basah, kemudian dia merasa tidak nyaman dengan bajunya tersebut, maka Abu Ali al-Baghdadi bertanya, kenapa engkau wahai Abu Nasr? Dia kunyahnya Abu Nasr. Kenapa? Apakah dengan pakaian seperti itu aja kamu sudah nyerah? Sudah malas? Kemudian kata Abu Ali al-Baghdadi, dulu saya mencari ilmu sampai suatu ketika saya terjatuh dan meninggalkan bekas luka di tubuh saya, dan bekas luka itu akan ada tetap bersama saya sampai saya mati. Namun hal itu tidak menghalangi saya untuk talabil ilm. Dia perjalanan menuntut ilmu zaman dulu panjang, sehingga ya terkadang terjadi insiden dalam perjalanan, jatuh, ya, meninggalkan luka di tubuhnya, tapi itu tidak menghalangi alim ini Abu Ali al-Baghdadi untuk talabil ilmu. Dia lanjutkan talabul ilmu, mencari ilmu, walaupun dia luka, walaupun dia susah, walaupun dia merasa sakit, dia tetap talabil ilmu. Ya, ini yang sakit sehari, ya sakit yang berkelanjutan, nggak ada upaya mengobati, bolong-bolong sekolahnya. Nah, ini harus menjadi teladan bagi kita. Masa ada orang absen yang nggak masuk di jadwal dalam seminggu, nggak masuk 3 hari, harusnya ini udah nggak disekolahkan di sini nih. Kalau memang sakit dia wajib, begitu sunnahnya. Ya,
Di sini tempatnya perjuangan. Di sini tempatnya bersungguh-sungguh, bukan tempat orang malas. Wa may yatahayyab su'udal jibal asyab abadad dahri bainal kufar. Orang yang takut mendaki gunung, maksudnya takut berjuang, malas berjuang, selamanya dia akan tertinggal dari orang lain. Ya. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Kamu mau sukses tapi enggak menempuh ya tangga-tangga perjuangannya, ya kamu akan berhasil. Sebagaimana kapal yang tidak akan bisa berlayar di tempat yang kering. Kapal bisa berjalan enggak di daratan? Enggak bisa. Demikian pula kesuksesan enggak bisa diraih tanpa ada perjuangan. Maka kita harus berjuang, harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu ini. Rintangan-rintangan kecil yang bisa kita hadapi, kita hadapi. Jangan sering nggak masuk sekolah. Ya, sehari kalian nggak masuk, itu kerugiannya luar biasa. Bayangkan, ada 3 orang atau 4 orang guru yang masuk ke kelas kalian dalam setiap hari, mengajarkan sekian banyak materi. Coba nggak masuk sehari, ya. Betapa banyak ilmu yang terluput dari kita. Betapa banyak ilmu yang tidak sempat dipelajari. Oleh sebab itu kalau memang ya nggak ada alasan yang kuat, jangan malas datang ke sekolah. Inilah perjuangan kita. Setiap langkah kaki kita itu adalah perjuangan yang beri pahala di atasnya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan demi mencari ilmu, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Al ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada sesuatu yang seimbang dengannya. Paling besar kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus bersungguh-sungguh mencarinya. Jangan main-main, jangan bercanda. Jadikan ini sebagai kesempatan yang tidak akan terulang lagi dalam kehidupan kalian. Masa muda kita hanya sekali, dan di masa muda inilah kesempatan yang paling baik untuk talabil ilmu. Talabul ilmi fi sighar kan naqshi 'alal hajar. Mencari ilmu di waktu kecil itu bagaikan mengukir di atas batu. Tidak akan lupa sampai tua. Sampai tua tidak akan lupa. Oleh sebab itu pergunakan waktu kalian di sekolah ini sebenar-benarnya untuk belajar. Jangan banyak bercanda, jangan tidur, jangan sering bolos, jangan terlambat ya dalam mencari ilmu. Karena itu adalah perjuangan kita. Itu adalah perjuangan kita dalam talabul ilmu ini. Gak ada yang lain untuk cari ilmu kecuali dengan bersungguh-sungguh. Kalau tidur saja di rumah, nggak akan dapat ilmu. Ilmu itu bukan sesuatu yang dihadiahkan oleh Allah begitu saja, tidak ada. Tapi dicari sebagaimana rezeki seorang hamba yang dia peroleh ketika dia cari, begitu pula ilmu. Dia harus nyari, harus keluar untuk cari ilmu dari rumahnya. Ya, saya ceritakan sebuah kisah lain, yaitu ketika Imam Baqi bin Makhlad, seorang alim dari Andalusia. Andalusia itu zaman sekarang itu adalah Spanyol, negeri yang sangat jauh. Ya, Spanyol zaman sekarang ini kita kenalnya klub-klub sepak bola dari Spanyol. Tahukah kalian bahwa Spanyol itu dulunya adalah negeri Islam yang dikenal dengan Andalusia? Ya, di sana banyak ulama-ulama besar, di antaranya adalah Baqi bin Makhlad, seorang alim yang telah menghabiskan waktu 20 tahun untuk talabil ilmu. Siapa yang menuntut ilmu 20 tahun? Enggak ada. Dia menghabiskan waktu 20 tahun untuk talabil ilmu. Sampai suatu ketika dia pergi menyeberangi lautan, karena dari Spanyol ke Maroko itu ada lautan Jabal Tarik. Dia lewati lautan tersebut, berangkat jalan kaki menuju Baghdad. Baghdad di Irak zaman sekarang ini. Coba lihat peta betapa jauhnya Andalusia Spanyol dengan Baghdad. Dia lewati dengan berjalan kaki. Dia tempuh perjalanan itu dengan berjalan kaki. Ya, sampai di Baghdad. Ya, sebelum masuk kota Baghdad, dia dengar orang yang akan ditujunya untuk mencari ilmu, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ternyata Imam Ahmad bin Hanbal saat itu sedang dilarang mengajarkan ilmu, karena Imam Ahmad tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, tapi kalamullah. Maka Baqi bin Makhlad, ya, ketika dia sudah bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, saat itu Imam Ahmad sedang dilarang mengajar, maka Baqi bin Makhlad membuat trik. Dia datang ke Imam Ahmad dengan pakaian seorang pengemis, karena saat itu Imam Ahmad tidak boleh mengajar baik di rumahnya pun di masjid.
Baqi bin Makhlad datang dari jauh, dia ingin tetap belajar. Kalau zaman sekarang guru nggak datang senangnya luar biasa. Ini gurunya sedang dilarang mengajar oleh penguasa saat itu, tapi muridnya tetap semangat untuk talabul ilmu. Dia buatlah trik. Bagaimana triknya? Baqi bin Makhlad datang ke rumah Imam Ahmad untuk mencari hadis dengan pakaian seorang pengemis. Dia ikat kepalanya, dia buat tongkat, kemudian dia bawa celengan kecil. Dia datang setiap hari ke depan rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Di saat dia berjumpa dengan Imam Ahmad bin Hanbal di depan rumahnya Imam Ahmad, saat itu Imam Ahmad yang menyampaikan hadis kepada Baqi bin Makhlad. Dia sedang dilarang, tapi lihat semangatnya, ya, untuk mengajar, dan lihat semangatnya Baqi bin Makhlad untuk mempelajari ilmu. Itu adalah suatu pelajaran yang penting bagi kita, bahwa rintangan-rintangan itu harus kita hadapi, bukan dijadikan sebagai penghalang bagi kita untuk talabul ilmu. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu ini, karena ilmu ini sesuatu yang mulia sehingga harus diperjuangkan. Tidak ada di dunia ini sesuatu yang mulia yang kemudian diperoleh secara gratis, nggak ada. Harus dengan perjuangan keras, harus dengan semangat tinggi, harus dengan himmah alia, semangat yang berkobar, harus seperti itu. Tapi kalau lemah, nggak ada prestasi, nggak ada yang dibanggakan, saat itu nggak ada ya manfaat dari ilmu yang dipelajari. Bahkan pengetahuannya sangat rendah. Kemudian saya pesankan, di samping ilmu yang dipelajari di sekolah yang harus kita sungguh-sungguh untuk pelajarinya, kalian juga mesti baca sumber-sumber lain, buku-buku lain, pengetahuan yang lain. Jangan sampai kita jadi talabul ilmi, tapi talabul ilmi yang awam, nggak tahu apa-apa. Pelajaran sekolah juga kurang menguasai, materi yang lain, ilmu-ilmu yang lain juga tidak menguasai. Jangan sampai jadi talabul ilmi yang awam, yang pengetahuannya sangat rendah, ya. Baik itu pengetahuan umum, pengetahuan agama, atau pengetahuan apapun, harus juga dikembangkan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat dalam talabul ilmi, karena inilah kesempatan kita yang tidak akan datang kedua kalinya dalam hidup kita ini. Ya, setelah kalian tamat di sini mungkin tidak seperti ini suasana belajarnya. Jadi saya harapkan ya dengan kedatangan kita ke sini, kesungguhan kita, keseriusan kita juga bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.